Subbab selanjutnya, kemajuan kebudayaan. Bersamaan dengan perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, daerah kekuasaan Islam meluas sampai ke Spanyol di bagian barat dan India di timur. Dalam waktu berapa tahun, penduduk negeri-negeri taklukan itu tetap memeluk agama mereka masing-masing. Maka bisa dikatakan bahwa perkembangan kebudayaan Islam berjalan seiring dengan penyebaran Islam. Penduduk negeri-negeri taklukan Islam dengan rela hati setelah mereka menyaksikan sendiri perkembangan peradaban Islam dan tata pemerintahan yang tertib teratur. Mereka juga mendapatkan ketenangan karena mereka bukan saja menjadi Islam, tetapi dari non-Arab menjadi Arab. Misalnya, penduduk Mesir, Suriah, Palestina, Aljazair, Maroko, Libya, Tunisia, dan Spanyol. Perkembangan berikutnya di antara orang-orang non-Arab yang menjadi Arab tersebut, Persia kembali menegakkan nasionalisme mereka. Spanyol mengusir orang-orang Islam dari negara mereka. Meski terjadi pembersihan, kebudayaan Arab telah mewarnai dalam beberapa abad. Pengaruh kearaban itu tetap mengakar karena ketika Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, bangsa-bangsa non-Arab yang telah menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, bangsa-bangsa non-Arab yang telah masuk dalam wilayah Islam menggunakan bahasa Arab dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga bersekolah di perguruan-perguruan Arab, misalnya raja-raja Spanyol non-Muslim seperti Peter I, Raja Aragon, sampai-sampai ia hanya mengenal huruf Arab. Alfonso IV juga mencetak uang dengan memakai tulisan Arab. Pengaruh tersebut juga terjadi di Sisilia. Raja Normandia yaitu Roger I mengizinkan istananya menjadi tempat pertemuan para filsuf, dokter-dokter, dan ahli Islam lainnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Demikian pula yang terjadi pada Roger II. Budaya Arab sangat kental menjiwai dirinya. Hal itu ditunjukkan dengan pakaian kebesaran yang dipilihnya adalah pakaian Arab. Gerejanya dihiasi dengan ukiran Arab dan kaligrafi, dan wanita-wanita Kristen Sisilia berpakaian ala wanita-wanita Islam. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun. Kebudayaan India dan Yunani juga turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam. Kota-kota Jundisapur, Haran, Antakya, dan Iskandaria adalah pusat-pusat peradaban Yunani sebelum kekuasaan Islam merambah kota-kota itu. Subbab yang terakhir, fase pemerintahan Abbasiyah. Perkembangan di bidang politik dan militer pada pemerintahan dinasti Abbasiyah dibedakan ke dalam 5 periode. Setiap periode ditandai adanya perubahan dalam hal pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijakan militer.
Berikut ini akan saya bahas tentang perkembangan bidang politik dan militer dinasti Abbasiyah pada tiap-tiap periode. Periode pertama ini bisa disebut periode pengaruh Persia pertama. Disebut dengan demikian karena pada periode ini pemerintahan dinasti Abbasiyah sangat kental dipengaruhi oleh sebuah keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Keluarga Barmak ini didirikan oleh seorang yang bernama Khalid bin Barmak. Ia merupakan salah satu orang yang ikut berjasa dalam usaha merebut kekuasaan dinasti Umayyah dengan kekuatan militer Abbasiyah. Selanjutnya, periode kedua. Periode ini disebut periode pengaruh Turki yang pertama. Pada periode ini, figur khalifah hanya sebagai simbol keagamaan bagi para petinggi negara. Para perwira militer Turki benar-benar telah menguasai pemerintahan dinasti Abbasiyah. Daulah dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mutawakkil setelah ia menggantikan Khalifah Al-Wasik yang meninggal. Khalifah Al-Mutawakkil berkuasa selama 15 tahun. Semasa pemerintahannya ini sebagai tonggak sejarah awal kemunduran dinasti Abbasiyah akibat dari sebagian kebijakannya yang merugikan dinasti Abbasiyah. Ia meninggalkan aliran Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal pun dibebaskan. Banyak pembesar dan pemuka kaum Mu'tazilah yang dibunuhnya. Selanjutnya, periode ketiga. Periode ini disebut periode pengaruh Persia kedua. Khalifah Al-Muttaqi memerintah tidak lama. Setelah meninggal, Jenderal Tuzun kemudian menundukkan Al-Muqtafi sebagai khalifah pada tahun 944. Selama pemerintahan Khalifah Al-Muqtafi ini ada peristiwa perubahan politik. Pada waktu itu tampil penguasa baru dari daerah Doilami, yaitu dinasti Buwayyah. Al-Muqtafi mengundang dinasti Buwayyah ke Baghdad. Ia menghendaki agar para pegawai Turki itu disingkirkan dari istana Baghdad. Selanjutnya, periode keempat. Periode ini disebut periode pengaruh Turki kedua. Khalifah Al-Qaim mengawali kekuasaan dinasti Abbasiyah pada periode ini. Orang-orang Turki memberi pengaruh lagi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah melalui Khalifah Al-Qaim yang tidak menyukai dominasi dinasti Buwayyah sehingga ia melepaskan diri dari pengaruh dinasti Buwayyah. Selanjutnya, periode kelima. Pada periode ini, Khalifah An-Nasir terdapat dikatakan sebagai khalifah yang berhasil. Setidaknya bila dilihat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 45 tahun. Apalagi dengan kehancuran dinasti Seljuk, pemerintahan menjadi semakin kuat. Khalifah selanjutnya adalah Az-Zuhair, anak An-Nasir. Sementara materi yang saya berikan cukup ini dulu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.